Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, naturalisasi dipertanyakan, Justin Hubner lempar kode baik. Presiden batal temui pemain Timnas U20 di Istana. Janji Sandy Walsh dengan Marcelino. Naturalisasi dipertanyakan, Justin Hubner lempar kode baik. Proses naturalisasi pemain keturunan mulai dipertanyakan usai Indonesia gagal menggelar Piala Dunia U20 2023. Namun, Justin Hubner justru melemparkan kode tentang kelanjutan proses perpindahan warga negaranya. Hal itu diketahui dari laman Instagram pribadi sang pemain. Hubner pun mengunggah Instastory yang menunjukkan dirinya menggunakan jersey Timnas Indonesia. Unggahan itu pun tentunya sedikit membuat pecinta sepak bola tanah air lega. Piala Dunia U20 batal, Timnas Indonesia tunggu instruksi PSSI. Pemain Timnas Indonesia U20 Aditya Arya mengatakan belum tahu agenda lanjutan yang akan dijalani timnya usai batal berlaga pada Piala Dunia U20. Aditya mengatakan sampai dengan saat ini para pemain Timnas Indonesia U20 belum ada instruksi yang diberikan oleh tim pelatih atau PSSI. Namun Aditya Arya mengatakan saat ini beberapa pemain masih bersama di Timnas U20. Pemain berposisi kiper itu pun mengatakan dalam waktu dekat PSSI pastinya akan memberikan kepastian kepada para pemain. Angkat trofi, pemain Palestina beri dukungan Timnas Indonesia. Pemain Timnas Palestina Mohamed Rashid memakai jersey Timnas Indonesia dengan mengangkat trofi juara Yasser Arafat Cup 2023. Mantan pemain Persib Bandung itu juga turut mendoakan sepak bola Indonesia dalam keterangan unggahan Instagram pribadinya di @muhammadrashid95 pada Jumat kemarin. Ia mendoakan sepak bola Indonesia akan makmur dan menjadi yang terbaik. Yasser juga berterima kasih atas semua cinta yang telah diberikan. Tujuan Istana undang Timnas U20 Indonesia ke Istana. Ketum PSSI Erick Thohir menyebut para pemain Timnas U20 Indonesia akan diundang ke Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo. Meskipun belum dapat dipastikan kapan harinya, karena masih menunggu mekanisme yang dijalankan pihak Istana Negara. Namun tujuan dari dipanggilnya para pemain ke istana adalah salah satunya menyampaikan beberapa hal dari Presiden Jokowi itu sendiri. Selain itu, Erick juga menyebut Presiden Jokowi ingin membeberkan beberapa solusi pasca batalnya Piala Dunia U20. Marcelino Ferdinand roasting Sintayong lucu. Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pesepak bola Indonesia yang aktif di media sosial Twitter dengan nama @marceng atau Lino. Namun menariknya, Marcelino punya akun Twitter yang tidak terverifikasi. Yang lebih menarik lagi, Marcel cenderung lebih banyak berkelakar atau bercanda di akun Twitter miliknya daripada dengan aktivitas di media sosial Instagram. Unggahan-unggahan dari pemain KMS KDNZ tersebut pun cukup nyeleneh di Twitter. Seperti yang terbaru, ia mengirim cuitan kocak di Twitter untuk Sintayong. Dia mengaku kangen dan kasihan dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Hal itu tidak terlepas dari situasi saat ini terkait batalnya Piala Dunia U20 2023 digelar di Indonesia. Selain itu, eks Persebaya Surabaya itu juga mencurahkan isi hatinya dengan konteks guyon perihal cara melatih Sintayong yang keras. Bersama dengan cuitan tersebut, Marcelino pun juga mengunggah potret dirinya dengan foto Sintayong di pesawat. Janji Sandy Walsh dengan Marcelino. Seperti diketahui, Sandy dengan Marcel sama-sama memperkuat tim asal Belgia. Sandy ada di kasta tertinggi Liga Belgia bersama KV Mechelen, sementara Marcelino bermain untuk KMS KDNZ di kasta kedua. Namun kedua pemain ini sama-sama jarang bertemu. Mereka baru saja bertemu sekali saat Marcel baru memutuskan untuk berkarir di Belgia. Namun dia harus menjalani pemulihan pasca cedera pelvis yang dia dapatkan. Ia pun berjanji akan mengunjungi Marcel kembali jika pemulihannya sudah selesai. Sementara itu, setelah beberapa kali bertemu, Sandy menilai Marcelino cukup bisa beradaptasi di Belgia. Disampaikan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden kepada awak media bahwa Presiden Joko Widodo temui pemain Timnas Indonesia U20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu sore. Padahal sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan Timnas Indonesia U20 mendapatkan undangan ke istana bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kapten Jordi Amat bareng JDD terlalu perkasa atas Sadil Ramdhani. Pertemuan dua pemain Timnas Indonesia Jordi Amat versus Sadil Ramdhani tersaji di Liga Malaysia 2023 pekan ke-6. Baik Sadil dan Jordi Amat menghiasi starter tim masing-masing.
Malang bagi Sadil, ternyata Jordi Amat bareng Jordarul Taksim masih terlalu kuat buat Sabah FC. Bahkan sepanjang babak pertama Sabah FC terus ditekan oleh tuan rumah JDT. Dan pada akhirnya, laga Liga Malaysia antara Johor Darul Taksim versus Sabah FC dimenangi oleh The Southern Tiger dengan skor telak 4-0. Arkan Kakak ungkap pesan Sintayong ke Timnas U20. Pemain Timnas Indonesia U20 Arkan Kakak membeberkan pesan sang pelatih Sintayong kepada Garuda Muda usai batalnya Piala Dunia U20 2023 digelar di tanah air. Sintayong menyampaikan batalnya keikutsertaan mereka bukanlah akhir dari segalanya. Kosin juga disebut memberikan semangat dan motivasi kepada para pemainnya. Pasalnya, kiprah para penggawa Garuda Muda terbilang masih panjang. Itu artinya peluang mengikuti ajang berikutnya pun masih terbuka lebar. Wajah baru di Timnas U22 siap unjuk gigi. Ada 14 wajah baru yang menghiasi Timnas Indonesia U22 kali ini. Salah satunya adalah pemain keturunan Jepang Portugal, Seyada Kostalai dari Arema FC. Pemain satu ini terbilang unik, pasalnya gelandang satu ini memiliki darah blasteran dari berbagai negara. Selain Jepang dan Indonesia, Seiya ternyata juga punya darah Portugal dan juga China. Kedua campuran itu didapat dari sang kakek, di mana tak heran jika namanya sangat kental dengan aroma Portugis. Selain Seiya, Indra juga melihat potensi pemain milik Persik Kediri Jam Kalisroyer, di mana Jim merupakan pemain kelahiran Biak Papua yang berperan sebagai striker.